Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 3, yaitu benda di sekitarmu. Kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarmu, pembelajaran yang ke-5. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, ayo ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas macam-macam benda yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Sekarang coba anak-anak ibu perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Iya, pasti ada. Sekarang tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Dan sebutkan nama-nama benda yang dihasilkannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu per satu. Yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca itu memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan terhadap air. Yang kedua, ada benda dari logam. Coba anak-anak ibu amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Iya, pasti ada. Benda-benda tersebut contohnya antara lain ada panci, kemudian penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Iya, karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya, benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil yang anak-anak ibu punya. Terbuat dari apakah penghapus itu? Iya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lain yang dibuat dari karet
Antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Iya, diskusikan bersama temanmu. Sekarang, anak-anak ibu, amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Pasti ada ya anak-anak ibu di rumah kamu. Setelah itu, tuliskanlah hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan seperti ini. Contohnya, ibu kasih satu contoh ya. Nomor 1, nama bendanya contohnya uang logam. Kemudian bahan pembentuknya apa? Ya, bahan pembentuknya adalah logam. Yang kedua, dan seterusnya, anak-anak ibu lanjut dan amati benda yang ada di rumah anak ibu. Anak-anak ibu, perhatikan bagan ini. Di sini ada bahan pembentuk benda. Ada berapa macam bahan pembentuk benda yang sudah kita pelajari? Iya, ada 6. Ada dari kertas, kayu, plastik, kaca, karet, dan logam. Yang kita bahas sekarang pada pembelajaran ini adalah kaca, logam, dan karet. Sekarang kita perhatikan satu persatu. Kaca, sifat bahannya seperti apa? Iya, sifat bahannya yang pertama kedap air, kemudian tembus cahaya. Contoh bendanya, apa contoh bendanya? Akuarium, botol, cermin, itu adalah contoh benda yang terbuat dari kaca. Lanjut, logam. Bagaimana sifat bahannya? Ya, penghantar panas, kemudian kuat, sifat dari logam. Contoh bendanya yang terbuat dari logam. Ada panci, sendok, dan uang logam. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang ketiga, karet. Bagaimana sifat bahannya? Sifat bahan karet itu adalah lentur dan kuat. Kemudian tidak tahan panas. Contoh bendanya yang terbuat dari karet itu ada ban sepeda, penghapus, balon, dan banyak yang lainnya. Anak-anak ibu, coba kamu perhatikan penggaris yang kamu miliki. Apa bahan pembuatnya? Iya, plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Iya, karena bahan kaca itu mudah pecah. Sekarang coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, ada sentimeter, dan milimeter. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 meter sama dengan 1000 mm. Sedangkan 1 cm sama dengan 10 mm. Contohnya, 5 meter sama dengan titik-titik cm.
meter. Berarti diminta ke dalam sentimeter. Maka 5 dikali 100. Karena 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi 5 kali 100 sama dengan 500. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 8 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi 8 dikali 100, maka hasilnya 800 cm. Jadi 8 meter itu sama dengan 800 cm. Itu adalah cara mengubah dari meter ke sentimeter. Bagaimana Ibu kalau dari sentimeter ke meter? Jika mau merubah dari sentimeter ke meter itu dengan cara dibagi. Ingat, 1 meter itu adalah 100 cm. Maka 600 cm dibagi 100. Bagaimana caranya Ibu membaginya? Karena ini sudah terlalu besar, 600 bagi 100. Ingat, kalau untuk bagi, kamu boleh mencoret angka 0 sesama dicoret. 600, 0 yang pertama. Coret 1, kemudian yang 100 coret 1. Masih ada nolnya, masih ada sama-sama 0. Coret lagi. 0-nya 1, yang di 600, yang di 100-nya 1. Maka tinggallah 6 dan 1. Maka 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi 600 cm sama dengan 6 meter. Selanjutnya contoh yang kedua, 900 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 900 bagi 100. Seperti tadi juga, biar gampang membaginya, maka angka 0 dicoret. 0 yang pertama di angka 900 coret. 0 yang di angka 100 juga dicoret 1. Kemudian masih ada lagi, coret lagi 1. Kemudian yang angka 100-nya coret. Maka sisanya 9 dan 1. 9 dibagi 1 sama dengan 9 meter. Jadi 900 cm sama dengan 9 meter. Contoh selanjutnya, 3 meter 55 cm. Mau kita rubah ke dalam sentimeter. Maka yang 3 meternya dulu dirubah ke dalam sentimeter. Kalau yang 55 cm tidak perlu dirubah lagi karena sudah sentimeter. Jadi 3 kali 100 sama dengan 3, 300. Jadi 300 cm tambah 55 cm sama dengan 355 cm. Jadi 3 meter 55 cm itu adalah 355 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Ada 7 meter 25 cm. Ini mau kita rubah ke dalam sentimeter. Seperti tadi 25 cm tidak perlu kita rubah. Yang harus kita rubah pertama adalah 7 meternya. 7 meter berarti 7 dikali 100. Berapa 7 dikali 100? Iya, 700. Jadi
700 cm ditambah 25 cm sama dengan 725 cm. Jadi 7 meter 25 cm jika dirubah ke dalam cm hasilnya 725 cm. Sekarang giliran anak-anak ibu lagi yang mengerjakannya. Ya, kamu kerjakan latihan yang ada di buku kamu di halaman 48. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Dan kamu kerjakan seperti contoh yang sudah ibu berikan. Kerjakan di buku latihan tematik anak-anak ibu ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.